Kalau dengar kitab kematian Tibet, apa sih yang langsung muncul di kepala? Mungkin sesuatu yang serem, ya, mistis, atau bahkan bikin ngeri. Tapi gimana kalau saya bilang, kesalahpahaman terbesar tentang buku ini itu justru namanya sendiri. Dan tujuan sebenarnya jauh lebih relevan buat kehidupan kita sehari-hari daripada yang kita kira. Soalnya gini, nama populernya, Kitab Kematian Tibet, itu sebenarnya ciptaan orang Barat. Judul aslinya jauh lebih puitis dan dalam maknanya. Pembebasan agung melalui pendengaran di alam-alam antara. Langsung kerasakan bedanya? Fokusnya bukan kematian, tapi pembebasan. Dan kata kunci pendengaran di sini seolah ngasih tahu kita kalau pemahaman itu sendiri bisa jadi jalan menuju kebebasan. Yang bikin kaget dari naskah ini tuh nadanya yang begitu pribadi ya. Dia nggak ngomong secara umum tapi seolah-olah berbisik langsung ke kita. Coba bayangin, di saat-saat paling krusial ada yang bilang ke kita, "Wahai anak sifat Buddha, kini telah tiba saatnya bagimu untuk mencari jalan." Ini bukan teks akademis yang kaku, tapi panduan yang terasa begitu dekat seolah-olah megang tangan kita dalam perjalanan kesadaran. Nah, buku ini pada dasarnya itu kayak sebuah peta. Dan untuk baca peta manapun, kita harus paham dulu bahasanya. Dalam hal ini, bahasa itu adalah konsep inti yang disebut bardo. Bardo itu secara harfiah artinya celah atau alam antara. Tentu, kita langsung mikir tentang periode antara kematian dan kelahiran kembali. Tapi disinilah pandangan kita diperluas. Naskah ini bilang bardo itu ada di mana-mana, setiap saat. Celah antara tarikan nafas kita sekarang dan yang berikutnya, itu bardo. Jeda singkat antara tidur dan bangun, itu juga bardo. Bahkan ruang kosong antara satu pikiran dan pikiran selanjutnya. Jadi, ini adalah peta dari semua transisi kesadaran kita. Oke, sekarang kita udah ngerti bahasanya. Yuk kita ikutin perjalanan yang digambarin sama buku ini. Dimulai dari momen yang pasti akan kita semua hadapi, proses kematian itu sendiri. Buku ini ngegambarin proses kematian bukan sebagai satu kejadian klik langsung selesai, tapi sebagai peluruhan bertahap dari elemen-elemen yang ngebangun pengalaman fisik kita. Pertama, elemen tanah. Kekuatan dan struktur kita menghilang. Lalu elemen air, cairan dalam tubuh kita. Kemudian elemen api, panas tubuh kita. Dan terakhir, elemen angin, nafas kita berhenti. Ini adalah dekonstruksi yang sangat sistematis. Dan tepat di momen hening pas napas berhenti itu, naskah ini bilang ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Muncul apa yang disebut cahaya batin atau cahaya jernih. Bayangin deh, kesadaran murni, tanpa pikiran, tanpa tubuh, cuma kesadaran telanjang yang bersinar dan kosong. Menurut teks ini, inilah kesempatan pertama dan terbesar untuk mencapai pembebasan total. Tapi gimana kalau kesempatan emas tadi kelewat? Nah, disinilah perjalanan kesadaran masuk ke fase yang paling dramatis dan sering banget disalahpahami. Sebuah panggung teater pikiran, di mana visi-visi yang luar biasa mulai bermunculan. Kesadaran kita sekarang dihujani serangkaian visi yang super intens. Pertama, panggungnya diisi sama dewa-dewa damai, cahaya yang luar biasa indah dan cemerlang, yang sebenarnya adalah perwujudan dari aspek-aspek paling murni dari kesadaran kita sendiri. Tapi kemudian, pemandangannya berubah total. Muncul dewa-dewa murka. Wujud mereka menakutkan, digambarin sebagai peminum darah dengan tubuh raksasa dan ekspresi yang mengerikan. Nah, ini nih bagian yang bikin banyak orang mikir ini semacam penghakiman dari neraka. Jadi wajar kan kalau kita mikir, ini beneran deh dewa sama iblis yang datang dari luar untuk nilai perbuatan kita? Apa ini surga dan neraka yang sesungguhnya? Dan disinilah poin paling krusial dari seluruh naskah ini. Jawabannya ada dalam kutipan yang kuat ini. Kenalilah ini sebagai kekuatan ekspresif alami dari kesadaranmu sendiri. Jadi, ini bukan dari luar. Baik dewa yang damai maupun yang murka, keduanya itu cuma proyeksi dari pikiran kita sendiri. Aspek damai dan aspek liar dari energi batin kita yang mengambil wujud. Buku ini ngasih analogi yang cerdas banget buat ngejelasin ini. Coba bayangin, kita ngelihat kulit singa yang diisi di ruangan gelap dan kita takut setengah mati. Tapi begitu ada yang nyalain lampu dan kita sadar itu cuma boneka, rasa takutnya langsung hilang kan? Nah, sama, kalau kita bisa ngenalin visi-visi menakutkan ini sebagai proyeksi pikiran kita, kekuatan mereka atas kita bakal lenyap. Tapi, apa yang terjadi kalau kesadaran kita gagal ngenalin semua ini sebagai cerminan diri? Terbawa oleh rasa takut dan bingung, ia akan terus melayang, ditarik oleh momentum kuat dari kebiasaan hidupnya, atau yang kita kenal sebagai karma. Di fase ini,
Naskah ini bilang bakal muncul visi-visi yang spesifik, yang nandain kemungkinan tempat kelahiran kembali. Coba perhatiin betapa puitisnya gambaran-gambaran ini. Sebuah danau dengan angsa, rumah-rumah megah, ini adalah gambaran simbolis yang menarik kesadaran yang bingung menuju bentuk yang baru. Yang penting di sini tuh kondisi psikologisnya. Kesadaran kita digambarin kayak lagi putus asa mencari wujud baru. Ini adalah dorongan yang sangat kuat dari kebiasaan, keinginan untuk ada, untuk punya bentuk, untuk mengalami dunia lagi lewat indera. Ini adalah kekuatan momentum yang luar biasa. Oke, kita baru aja ngelewatin perjalanannya epik banget melalui kematian dan kelahiran kembali. Tapi, ingat janji di awal tadi kan, buku ini bukan cuma tentang itu. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa hubungannya semua ini dengan kehidupan kita di sini dan saat ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Gimana ceritanya buku tentang proses kematian bisa jadi panduan terbaik buat kehidupan? Jawabannya mencerahkan banget. Dan disinilah letak kejeniusannya. Buku ini kan ngegambarin bardo kematian, tapi dia seolah-olah naruh cermin di sebelahnya. Cermin itu adalah bardo kehidupan yang kita alami setiap hari, saat terjaga, saat bermimpi, dan saat meditasi. Keduanya adalah refleksi satu sama lain. Coba deh pikirin, tiap malam kan kita mati pas tidur, terus lahir lagi pas bangun. Dalam mimpi, kita mengalami realitas yang sepenuhnya proyeksi pikiran kita. Mirip banget kan sama visi Dewa Damai dan Murka. Jadi kehidupan sehari-hari itu adalah tempat latihan yang sempurna buat bardo setelah kematian. Jadi intinya ini nih, baik dalam hidup maupun mati, pesannya sama. Belajar mengenali bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas, ketakutan kita, kecemasan kita, kebahagiaan kita, sebenarnya adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Dengan mengenali ini, kita bisa mengubah hubungan kita dengannya. Kita nggak lagi jadi korban dari emosi kita, tapi jadi pengamat yang sadar. Dan ini bukan cuma interpretasi spiritual kuno loh. Psikoanalis terkenal, Carl Jung, itu terpesona banget sama buku ini. Dia ngelihatnya sebagai peta psikologi yang mendalam. Dengan membacanya secara terbalik, katanya, kita bisa melacak kembali gimana pikiran kita menciptakan pengalaman kita, dari keadaan kita yang bingung saat ini, kembali ke sumber kesadaran yang murni. Pada akhirnya, Kitab Kematian Tibet ini bukan buku buat nyiapin kematian. Ini tuh kayak undangan mendesak buat kita bangun sekarang juga. Buku ini bikin kita bertanya, gimana jika perjalanan terpenting bukanlah yang kita tempuh setelah mati, tapi perjalanan yang bisa kita mulai saat ini juga di dalam labirin pikiran kita sendiri?